Saudaraku, kaum muslimin dan muslimat jamaah kajian online Asyifa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kembali pada pagi ini kita bisa melanjutkan taklim setelah kita Hari Raya Idul Kurban kemarin. Ya, mudah-mudahan apa yang kita kerjakan Allah Ta'ala meridhoi dan memberikan pahala balasan sesuai dengan janji Allah yang dijanjikan kepada hambanya yang berbuat baik. Baiklah Bapak dan Ibu sekalian yang berbahagia, hari ini ya saya akan menyampaikan kita mulai buku Fikih Sunnah Said Sabiq Jilid 2. Kita mulai dari awal ya. Kita mulai dari awal yaitu bab sholat tatawwu, kemudian apa saja jenisnya, sholat mutlak dan sholat muqayyad dan lain sebagainya. Nanti kita baca. Mungkin sebagian dibaca sendiri di rumah. Tentunya kita sebenarnya supaya apa sih kita kok mempelajari fikih ini? Fikih itu tata atur sholat, tata syariat yang telah disyariatkan oleh Nabi di zaman Nabi. Di zaman Nabi itu tidak ada fikih begitu ya. Nah, kalau ada amalannya langsung kita amalkan, tanya kepada Nabi yang benar dan tidak benar, hukumnya sudah. Tapi karena sekarang tidak ada Nabi, ulama menuliskan ya satu misalnya babnya bagaimana cara wudhu yang benar, cara mandi yang benar, apa saja yang termasuk najis, kemudian bagaimana cara membersihkan, itu adalah disebutkan dalam aturan fikih. Nah, fikih itu juga mempunyai usul fikih atau dasar-dasar mengambil kesimpulan yang ada di dalam menentukan paham fikih ini. Baiklah ya. Jadi sedikit saya sampaikan ini, mudah-mudahan kita nanti dimasukkan oleh Allah di dalam surga. Karena ada 4 jaminan bagi penghuni surga. Jaminan yang akan diberikan kepada penghuni surga itu 4 hal. Yang mudah-mudahan kita mendapat jaminan ini nanti kalau sudah di surga. Yang pertama, sehat terus dan tidak pernah sakit. Jadi di surga tidak ada orang sakit, tidak ada flu, tekanan darah tinggi, kolesterol, asam urat, kencing manis, tidak ada. Semuanya sehat, semuanya bugar, semuanya kelihatan menyenangkan dan hidup abadi dan tidak akan pernah mati yang kedua. Jadi kalau sudah di surga tidak mungkin pindah ke neraka. Lain dengan penghuni neraka, penghuni neraka yang bukan penghuninya. Dan penghuni neraka yang memang penghuninya, itu lain. Dibedakan. Yang masuk neraka memang penghuni neraka. Mereka la yamutu wa la yahya. Mereka tidak mati dan tidak hidup. Mereka terus-menerus merasakan di dalam neraka lapar yang tidak tertanggungkan, dahaga yang tidak tertanggungkan, serta sakit yang tidak bisa digambarkan sakitnya. Itu untuk orang kafir. Untuk orang mukmin bertingkat-tingkat juga sakitnya. Ada yang dilempar kemudian mati dan tidak merasakan apa-apa sampai batas waktu tertentu diambil. Ada yang merasakan kemudian agak sakit juga merasakan terus-menerus. Itu sesuai dengan keadilan Allah Subhanahu wa taala bagi yang bukan penghuni neraka yang nanti akan bisa pindah ke dalam surga, ya. Allah Ta'ala berfirman di dalam surat Al-Hijr ayat 2, Rubbama yawadul ladzina kafaru law kanu muslimin. Orang-orang kafir itu besok di neraka ini mikir dulu, coba ya, saya dulu di dunia itu jadi orang muslim, maka mereka satu persatu dikeluarkan dari neraka, satu persatu, sehingga mereka itu hampir tidak ada di neraka itu orang muslim, sudah habis sudah, ya. Karena tinggal yang berada di dalam neraka itu adalah orang kafir. Labisina biha ahqaba, mereka tinggal di dalam neraka berukup-ukup lamanya. Satu ukup itu 80.000 tahun. Orang penghuni surga 4 jaminan, sehat yang tidak pernah sakit lagi, hidup abadi yang tidak akan pernah mati. Yang ketiga, tetap muda dan tidak akan pernah menjadi tua. Bahkan beberapa riwayat menerangkan orang itu nanti kalau misalnya suami istri atau siapa keluar, kembali ketemu lagi istrinya atau ketemu suaminya lagi, maka si istri mengatakan bahwa papa kelihatan lebih cakep, lebih muda lagi, ya. Lain dengan kita sekarang.
Ketemu sekarang 1 bulan kali, lo keriputnya tambah banyak ini ya. Giginya bertanggalan, di sana tidak. Ya, makin hari makin tampan, makin hari makin cantik dan menyenangkan terus. Jadi tetap muda dan tidak pernah akan menjadi tua. Yani, yang keempat, yang terakhir, bahagia abadi dan tidak pernah ada penderitaan sekecil apapun di surga nanti. Oleh karena itulah, ayo mohon kepada Allah di surga saja. Ya, Allahumma ini asalkan imanan lam yartadu. Ya Allah, aku mohon kepadamu iman yang tidak akan berubah menjadi murtad gitu. Lam yartadu, tidak akan murtad lagi dari keimanan, dari Islam menjadi kafir, menjadi non-muslim lagi. Wana iman dan kenikmatan layang fadhu yang tidak pernah punah, yang tidak pernah hancur. Dan ini nikmat yang diberikan oleh Allah ya, di dunia ini, mohon ya Allah jangan dihabiskan, jangan dihilangkan karena perbuatan dosa atau kesalahan. Minta kepada Allah. Dan terakhir kita minta wa murafaqatan ya Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bi a'la jannatil khud ya, dan itu kekal. Dan aku mohon kepadamu ya Allah supaya jadi temannya Nabi Muhammad SAW nanti di dalam surga tinggi yang kekal abadi. Minta itulah doa Ibnu Mas'ud yang senantiasa dipanjatkan. Ya, kita minta kepada Allah iman yang kokoh, minta Allahumma innasal imanan yubasiru qalbi. Ya Allah, aku mohon kepadamu iman. Iman itu yang bisa menerangi hati. Basar itu melihat yang dengan jelas itu. Iman yubasiru qalbi wa yakinan shadiqon. Mohon kepada Allah keyakinan yang benar, yang hak, yang sidik itu benar. Hatta a'lama, sehingga aku mengetahui la yusibni, tidak akan menimpa kepada diriku ila mangkatab dali, kecuali yang telah engkau tetapkan. Itu memang kepada akan menimpa aku. Ya. Dimohon kepada Allah iman yang betul-betul beriman kepada Allah supaya kita bisa nanti menjadi penghuni surga ini. Nah, tingkatan-tingkatan takwa seseorang itu ada 3 tingkatan sebenarnya takwa ini. Dan takwa ini adalah makom tertinggi. Kalau orang itu sudah takwa, maka sudah tidak ada lagi perintah. Karena surga itu uiddat lil muttaqin, disiapkan oleh Allah untuk orang yang bertakwa kepada Allah. Ya. Dan nanti pada saat menyeberang api neraka ini, ya, dari neraka, kata Allah di dalam surat Maryam ayat yang ke-71, wa in minkum illa waridua. Kamu sekarang nanti akan mendatangi waridua, mendatangi neraka itu ada Ibnu Asum masuk ke dalamnya. Terbakar di api neraka itu semuanya, orang-orang kafir, orang mukmin. Namun orang-orang mukmin itu kata Allah Ta'ala di ayat 72, tsumma nunazzila ladina taqau, kemudian kami selamatkan orang yang bertakwa. Jadi orang bertakwa itu akan mendapatkan jaminan keselamatan di dunia dan di akhirat. Maka tujuan ibadah itu ya ada untuk mencapai derajat takwa. Allah mengatakan dalam surat Al-Imran surat 33 itu, wasari'u ila magfirati min rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Disediakan kepada orang yang muttaqin. Ya. Kamu mutakin itu untuk mencapai itu. Alladzina yunfikuna fi syara'i wa dzara, yang mereka senantiasa siap mendermakan hartanya yang dikaruniakan oleh Allah kepada dirinya fi syara'i, dalam keadaan lapang, wa dzara makun dalam keadaan sempit, wal kaziminal ghaidha, enggak gampang muring-muringan, ya, enggak gampang marah. Ya bolehlah marah, namanya manusia, tapi segera pudar setelah marah. Tidak boleh menjadi pendendam. Jadi orang beriman bukanlah orang pendendam. Kalau marah ya tidak apa-apa marah. Ya, Rasulullah pun juga pernah marah, tapi mendendam tidak. Ya, tidak pernah. Nah, takwa ini kata Ibnu Qayyim ya ada 4 tingkatan. 1 ya, yang pertama tingkatan yang ini pertama itu adalah memelihara kalbu. Kalbu itu hati dan anggota badan dari bermacam-macam perbuatan dosa atau maksiat. Hatinya tidak pernah untuk berpikir berbuat maksiat atau memikirkan suatu perbuatan yang akan dilakukan itu perbuatan dosa, karena membayangkan nikmatnya suatu perbuatan dosa ingin melakukan. Ya, minum-minum misalnya, berjudi atau apa saja, berzina itu bukan barangkali ini
oleh orang yang bertakwa tidak terpikir itu ya. Di hatinya, baik anggota badannya tidak akan pernah melakukan segala macam ini. Itu tingkatan pertama. Tingkatan yang lebih tinggi lagi, yang kedua lagi, di samping yang pertama tersebut, juga dia mencegah diri dari hal-hal yang makruh. Ya. Makruh itu kan boleh sih, ya. Misalnya orang yang menghukumi sesuatu makruh, ya, makan pete misalnya atau makan bawang, ya, itu makruh boleh saja, ya. Bumbu masakan banyak bawangnya itu akhirnya ya, bau, itu makruh. Makruh itu artinya berarti sesuatu yang dibenci. Nabi kita kalau siapa memakan daun ini, maksudnya makan berambang ini ya, daun berambang itu, setelah itu jangan pergi ke sholat jamaah. Tadi nggak suka. Kenapa? Ganggu orang. Baunya itu loh. Kecuali itu sudah dibersihkan, tidak masalah. Jadi jangankan perbuatan haram, sepanjang makruh saja sudah dijauhi. Jadi selain perbuatannya haram dijauhi, yang makruh juga dijauhi. Itu tingkatannya sudah lebih tinggi lagi. Yang tertinggi adalah di samping 1 dan 2, maka jika membatasi yang dibolehkan, ya, dan tapi tidak membawa manfaat. Jadi yang dibolehkan tapi tidak ada manfaatnya. Jadi misalnya melihat sepak bola, melihat apa gitu, boleh nggak dilarang, tapi mereka membatasi nggak ada perlunya. Main catur misalnya kalau tidak mengganggu ibadahnya boleh saja, tapi dihindari karena tidak ada manfaatnya. Manfaatnya untuk dunia nggak ada, akhiratnya apalagi tidak ada. Itu adalah tingkat sini ditinggalkan ya. Wa anil lagwi mu'ridun gitulah ya di dalam surat Al-Mu'minun surat 23 ayat 3 itu. Waladinahum anil lagwi mu'ridun. Orang-orang terhadap hal-hal yang tidak bermanfaat itu mu'ridun, dia berpaling. Jadi tidak lagi mau mengerjakan ya. Ada satu lagi ya. Ada 4 hal yang merupakan kebaikan dunia dan akhirat. Ya, siapa yang ingin mendapat ini? Ada 4 hal yang merupakan kebaikan dunia dan akhirat. 1, siapa saja yang diberikan oleh Allah lisanan dakiran, lisan yang selasih berzikir kepada Allah. Itulah kebaikan. Hasilnya dunia sampai akhirat akan hadir. Jadi mohonlah kepada Allah lisanan dakiran atau lisan itu mulut yang senantiasa berzikir kepada Allah. Yang kedua tanya wa qalbun sakiran, hati yang senantiasa bersyukur kepada Allah. Apapun yang diterima oleh dirinya karena sadar itu tentu dari Allah, tidak adalah yang perlu disedihkan. Bersyukur, mendapat apapun dia bersyukur kepada Allah Ta'ala. Sakit yang begitu orang lain merasakan sedih, dia tetap tersenyum karena ini ada datang dari Allah. Dan tidaklah Allah memberikan kepada kita kecuali dengan kasih sayangnya. Karena Allah itu Rahman, Rahim. Kalau diberi seperti ini, Allah saking sayangnya. Jadi ada seorang alim yang sakit sampai, mohon maaf itu kalau mau BAB, buang air besar itu, tempat tidurnya dilubangi. Ya? Karena memang tidak bisa ini. Didoakan supaya temannya datang, supaya diberi kesehatan. Montok kepada Allah Ta'ala afiah. Apa kamu kira saya tidak minta? Saya diberi minta kepada, ya ini afiahnya. Ya, rasanya dia sakit seperti itu, senang, bergembira karena setiap saat dihibur, didatangi malaikat dihibur dia, ya, tentang kalimat-kalimat kata-kata yang senantiasa menyenangkan dirinya. Jadi kadang-kadang orang lain melihatnya orang nggak normal barangkali, ya, mungkin seperti itu. Yang ketiga, ya, jadi lisanan dakiran, lisan yang selalu berzikir kepada Allah, yang 2 hati yang senantiasa bersyukur. Yang ketiga adalah badan yang sabar tatkala menderita sesuatu. Badan sabar. Ya, yang di pulau nah, ya gitu, ya. Yang jago gawang, ya sekali. Ya. Yang keempat, ya, badan yang keempat adalah istri yang beriman serta solihah, ya, yang membantu menolong kepada suaminya dalam kesulitannya.
istri itu juga menentukan apakah si suami nanti akan jadi orang baik atau tidak, ya. Karena dorongan seorang istri yang solihah itu akan menjadikan suaminya akan menjadi suami yang baik. Sebaliknya, kalau istrinya adalah istri yang jahat, maka nanti akan menjadi orang yang jahat. Baiklah, kita sekarang baca ayat Qur'annya satu ayat saja, ya, tidak banyak ya. Bu Lina, mungkin saya tadi nggak ngerti kalau Bu Lina kasih yang panjang. Ini satu aja ya, nggak apa-apa. Monggo Bu Lina dibaca ayatnya surat Al-Muzammil. Satu ayat saja, ayat yang ke-20. Monggo Bu. Oke, terima kasih Ustadz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min sulusayil lail annaka taqumu adna min sulusayil laili wa nisfahu wa sulusahu wa ta'ifatun minal ladhina ma'ak wallahu yuqaddirul laila wan nahar alima allan tuhsuhu fataba alaikum faqra'u ma tayassara minal Qur'an alima an sayakunu minkum marda wa akharuna yadribuna fil ard yabtaghuna min fadlillahi wa akharuna yuqatiluna fi sabilillah wa akharuna yuqatiluna fi sabilillahi faqra'u ma tayassara minhu wa aqimus shalah wa atuz zakata wa aqridullaha qardan hasana wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallahi huwa khairan wa a'zama ajra wastaghfirullah innallaha ghafurur rahim. Iya. Shadaqallahul azim. Terjemahan surat Al-Muzammil, surat ke-73 ayat 20. Aku berlindung kepada Allah dari segala godaan setan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang. Sesungguhnya Tuhanmu mengetahui bahwa engkau Muhammad berdiri sholat kurang dari 2/3 malam, atau 1/2 malam, atau 1/3-nya, dan demikian pula segolongan dari orang-orang yang bersamamu
Allah menetapkan ukuran malam dan siang. Allah mengetahui bahwa kamu tidak dapat menentukan batas-batas waktu itu. Maka Dia memberi keringanan kepadamu. Karena itu, bacalah apa yang mudah bagimu dari Al-Quran. Dia mengetahui bahwa akan ada di antara kamu orang-orang yang sakit dan yang lain berjalan di bumi mencari sebagian karunia Allah dan yang lain berperang di jalan Allah. Maka bacalah apa yang mudah bagimu dari Al-Quran dan laksanakanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan berikanlah pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik. Kebaikan apa saja yang kamu perbuat untuk dirimu, niscaya kamu memperoleh balasannya di sisi Allah sebagai balasan yang paling baik dan yang paling besar pahalanya. Dan mohonlah ampun kepada Allah. Sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa sekali Bu Lina itu kalau baca Al-Quran memang ya selain daripada yang lain ya. Ya saya senang sekali mendengarnya. Ya enggak ada yang salah. Saya lihat itu kok ya benar. Makhrajnya semua ya seperti yang saya pernah diajari kok ya enggak salah ya karena memang sudah biasa baca ya. Yang lain-lain itu baca tapi tidak biasa. Ya, tidak serajin mungkin. Nanti kalau semuanya kepingin sampai tingkatan Bu Lina terus ya. Dan ada satu ya, Bu Lina tidak boleh tinggal diam karena sudah dikarunia oleh Allah ilmu bisa baca Al-Quran harus diajarkan. Ya, khairukum man ta'alamal Quran wa 'allamahu. Sebaik-baiknya kalian yang belajar Quran atau mengajarkan. Jadi jangan sampai kita nanti dituntut oleh Allah ya di akhirat nih. Bagaimana dengan ilmu yang aku berikan kepadamu wahai hambaku sudah saya ajarkan. Oh, bohong kamu ngajarkan cuma golek duit ya, itu jangan sampai seperti itu. Lemparkan dia ke dalam neraka. Jadi mereka akhirnya membaca Al-Quran karena itu supaya jadi qori yang bagus, supaya ini juga dipuji orang, bukan karena Allah. Nanti ternyata semua itu akan sia-sia. Ya, semua itu ujian. Yang dijadikan pintar baca Al-Quran ujian, yang tidak bisa juga ujian harus belajar. Seperti saya harus belajar terus menerus ini. Ya, saya tidak bisa, tapi mungkin akan bisa dari sisi lain mencoba merenungi, mentadaburi di dalam Al-Quran ini. Baiklah, surat Muzammil kenapa ayatnya 20 yang saya suruh baca? Sebenarnya ayat 20 itu ya itu ada kelanjutan dari ayat 1 sampai ayat 3 surat Al-Muzammil ini ya. Jadi ya karena Allah Ta'ala memerintahkan kumil laila ila qalilan nisfahu awingkus minhu qalilan auzid alaihi waratil Qur'an tartila. Ini sampai ayat yang ke-4 ini. Maka ternyata para sahabat termasuk Nabi sendiri tidak sesuai dengan yang diperintahkan. Maka akhirnya Allah Ta'ala mentalalir ya karena pada saat itu para sahabat itu ada yang susah sedang mencari nafkah, ada yang perang di jalan Allah, bahkan kesibukan yang lain ada. Maka dari itu sudah kalau begitu baca aja yang mudah dari Al-Quran. Nah ini juga setelah turun surat Al-Muzammil ayat yang ke-20 ini, maka sholat malam yang dulunya fardu diwajibkan kepada mereka umat-umat Islam itu akhirnya apa? Dihukumi jadi sunnah. Tetapi bagi Nabi tetap wajib. Nabi kita wajib mengerjakan sholat malam. Jadi setiap malam dia harus sholat malam. Kalau ketinggalan sholat malam dia dalam keadaan sakit atau apa saja sehingga tidak bisa sholat malam, diganti dengan sholat duha 12 rakaat. Ya. Jadi diganti dengan sholat siang
12 rakaat di waktu duha, ya. Maka ada yang mengatakan diganti dengan sholat duha 12 rakaat. Jadi Bapak atau Ibu kalau ingin mencontoh Nabi, sudah biasa istiqomah sholat tahajud, tiba-tiba malam harinya kebablasan, entah karena apa, namanya manusia, pasti suatu saat terjadi, maka hendaklah diganti dengan sholat duha 12 rakaat, kalau kita ingin mengikuti jejaknya Nabi kita. Hanya saja hukumnya untuk kita sholat tahajud itu sunnah mu'akadah. Jadi siapa yang mengerjakannya, maka kata Nabi kita akan dimuliakan oleh Allah. Inna syarafal mu'min, sesungguhnya kemuliaan orang yang beriman itu qiyamul lail. Kalau mereka senantiasa istiqomah dalam menegakkan sholat malam, sholat tahajud. Maka bisa dilihat ya, siapa saja yang tahajudnya sungguh-sungguh atau tahajudnya itu kurang mantap begitu, dalam kehidupan itu akan tercermin ya. Semua ibadah yang kita kerjakan, apakah kita sungguh-sungguh, tidak sungguh-sungguh, apakah masih suka tipu-tipu atau tidak tipu-tipu, maka akan nampak di dalam kehidupan kesehariannya. Nggak bisa diingkari. Orang yang sudah biasa sholat malam, tahajudnya benar, tidak akan mudah berdusta. Ya. Lidahnya itu dijaga oleh dirinya, kemudian ditolong oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Karena sholat malam, sholat tahajud adalah setinggi-tingginya, sebaik-baiknya. Nanti kita akan ulang kembali beberapa ayat Al-Quran yang menjelaskan keutamaannya, di samping hadis-hadis Nabi yang juga menjelaskan tentang itu. Nah, kembali saja ini ya, inna rabbaka sesungguhnya Rabbmu, Tuhanmu, ya'lamu dia maha mengetahui, annaka sesungguhnya engkau, takum engkau berdiri sholat, adna kurang, min sulusayil laili, dari 2/3 malam. Padahal disuruh 2/3 malam, tapi sholatnya kurang dari itu. Au nasfahu, atau kurang dari separuh, atau sulusahu, atau kurang dari 1/3. Ya, suatu saat karena ada kerepotan. Wa ta'ifatu minal ladzina ma'ak, juga para sahabat yang menyertai kamu yang diperintahkan itu juga sama seperti itu. Namun wallahu yuqaddiru laila wa nahar, Allah yang mengetahui ya takdirnya, qadarnya, hitungannya ya berapa separuh malam itu seperti berapa, 2/3 seperti itu Allah yang tahu ya. Wallahu yuqaddiru laila wa nahar, alima alang tuhsuhu, Allah Ta'ala maha mengetahui kalau kamu tidak bisa menghitung dengan tepat ya, berapa 1/3 malam, berapa setengah malam itu. Nah, fataba alaikum, maka Allah Ta'ala menerima ya, mentolerir apa yang kamu kerjakan. Di sini disebut fataba alaikum, menerima tobat kalian. Sekarang yang penting faqra'u, maka bacalah mata yasara minal Quran, apa yang gampang di dalam Al-Quran ini. Jadi tidak usah panjang-panjang juga tidak masalah, yang mudah ngertinya. Mau surat wasam sibaduhaha, atau mungkin walaili idayaksa, atau alam nasrah barangkali, atau itu saja boleh, semuanya dibaca ya. Mata yasara minal Quran. Alima, Allah pun maha mengetahui, yang saya kunu minkum, akan ada di antara kalian marudho, yang sakit. Jadi sakit itu tidak bisa sholat malam dengan sempurna. Au akharuna wa akharuna, dan yang lain ya, yadribuna fil ard ya, mereka berjalan di atas muka bumi untuk yabtaguna, mereka mencari min fadlillah, dari karunia Allah, boleh rezeki ya, mungkin dagang, mungkin apa ya, maka sholat malam mungkin tidak bisa sempurna itu. Wa akharuna, dan yang lain lagi juga wa akharuna yuqatiluna fi sabilillah ya, mereka berperang di jalan Allah. Oleh karena itu faqra'u, bacalah mata yasaru minhu, apa yang mudah darinya ya dari Al-Qur'an ini. Yang penting wa aqimus sholata, tetap tegakkan salat, wa atuz zakata, dan tunaikan zakat ya. Wa aqridullah qardan hasanan, sering sedekah. Di samping zakat juga sedekah jangan ditinggalkan. Ya, qardun hasanan, pinjaman yang baik kepada Allah. Jadi dari harta yang halal itu dikeluarkan ya sedekahnya, kalau zakatnya belum sampai ya. Wa ma tuqaddimu
Wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajidu indallahi wa khair wa adama ajra. Apa saja yang kamu kerjakan, suatu kebaikan, maka kamu akan mendapat balasan yang lebih baik nanti di sisi Allah. Ya, kita sedekahnya kecil dilipat gandakan. Tidak hanya berupa pengembalian, harta berupa itu ketenangan, kedamaian, ya, keberkahan dari rezeki yang dimiliki itu ada. Jadi jangan dikira orang yang selalu menggenggam hartanya itu akan baik bagi dirinya, itu buruk bagi dirinya. Karena yang dibakhilkan itu nanti di akhirat akan dikalungkan dia sebagai api ya di dalam nanti di dalam lambung, setelikakan di lambungnya di dalam surat At-Taubah ya, surat At-Taubah 34 35 ya, yang di situ disebutkan kayak begitu. Jadi jangan dikira yang dibakilkan itu baik, buruk baginya. Orang bakil itu sangat buruk karena harta sebenarnya yang dimiliki yang mestinya bisa menyampaikan dia di tingkat-tingkat yang tertinggi di surga, malah sebaiknya dia akan membakar dirinya besok di akhirat hari keputusan ini. Wastagfirullah, tetaplah mohon ampun kepada Allah. Jadi Nabi kita itu tidak disuruh tetap istighfar terus, apalagi kita. Nabi yang sudah dijamin surganya, sudah dijamin diampuni dosanya yang lalu, yang sekarang, yang akan datang, Allah Ta'ala tetap memerintahkan wastagfirullah, hendaklah senantiasa mohon ampun kepada Allah. Innallaha ghafurur rahim, sesungguhnya Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Khususnya pada saat sepertiga malam terakhir mohon ampun kepada Allah. Baiklah, mari kita lanjutkan dengan fikih sunnah Sayyid Sabiq jilid 2. Kita awali dari halaman pertama tentang sulat sunnah atau tatau sulat sunnah. Pak Toma ada? Ada Ustaz. Monggo Pak Toma dibaca. Ya. Bismillah. Tatau salat sunnah. 1. Disyariatkannya. Sengaja disyariatkannya salat sunnah ialah untuk menambal kekurangan yang mungkin terdapat pada sholat-sholat fardu. Juga karena sholat itu mengandung keutamaan yang tidak terdapat pada ibadah-ibadah yang lain. Jadi sholat itu memang istimewa. Allah Ta'ala sungguh memperhatikan betul kepada orang yang mengerjakan sholat. Bahkan dengan sholat itu saja janjinya Allah, siapa mengerjakan dengan benar tidak menyia-nyiakan, dikerjakan sesuai yang dicontohkan oleh Nabi, maka janji Allah pasti dimasukkan surga. Bukan insya Allah ya, pasti dimasukkan surga oleh Allah. Tetapi orang yang tidak mengerjakan sesuai dengan apa yang dikerjakan Nabi, meremehkan juga, janji itu dicabut sama Allah Ta'ala. Artinya kalau Allah mau mengampuni, diampuni, masuk surga, itu terserah Allah. Atau disiksa di neraka, itu juga Allah karena dia sudah menyalahi janjinya kepada Allah Ta'ala. Dari Abu Hurairah, monggo Pak. Dari Abu Hurairah radhiyallahu diceritakan bahwa Nabi SAW bersabda, sesungguhnya yang pertama-tama akan dihisab dari amal perbuatan manusia pada hari kiamat itu ialah sholat. Allah berfirman kepada malaikat, sedangkan ia adalah maha lebih mengetahui. Periksalah sholat hambaku, cukupkah atau kurangkah? Maka jikalau terdapat cukup, dicatatlah cukup. Tetapi jikalau terdapat kekurangan, Allah berfirman pula, periksalah lagi, apakah hambaku itu mempunyai amalan sholat sunnah. Jikalau terdapat ada sholat sunnahnya, lalu Allah berfirman lagi, cukupkanlah kekurangan sholat fardu hambaku ini dengan sholat sunnahnya. Selanjutnya diberitakan amal perbuatan itu menurut cara demikian. Ya, jadi amal yang pertama kali diperiksa sholat. Ya, gampangannya ini isinya, kalau sholatnya itu ternyata baik, sudah baiklah. Ya, karena inna sholat tanha anil fahsya'i wal munkar tadi di surat Al-Ankabut ayat yang ke-45. Sholat itu ada dapat mencegah pelakunya dari perbuatan keji dan perbuatan mungkar. Dan dua perbuatan itulah yang menyebabkan Allah murka dan memasukkannya ke dalam neraka. Maka kalau sholatnya sudah bagus ya sudah.
ya, tulislah bagus. Di dalam hadis lain, qad aflaha, sungguh dia beruntung kalau sholatnya dalam pemeriksaan itu bagus. Namun, kalau ternyata masih ada kekurangannya, salah-salahnya, umpamanya, ini banyak yang terjadi ini ya di samping laki-laki ya, uang perempuan yang banyak. Misalnya, pada saat dia sudah suci dari menstruasi, tetapi dia tidak segera mandi dan sholat. Jadi misalnya sucinya tadi maghrib sudah suci sebenarnya. Wah, besok aja duhur sekali. Ya, karena subuh nanti malah bangun misalnya. Maka berarti dia sudah meninggalkan sholat isya, meninggalkan sholat subuh. Karena apa? Sucinya tadi sudah setelah maghrib suci. Mestinya dia sholat maghrib karena maghribnya dia ini dijamak dengan isya. Atau paling tidak sholat isya langsung, kemudian nanti sholat subuh dan seterusnya. Tapi kadang-kadang yaitu nanti malam kadang bangun subuhnya mau dikerjakan saja, isya-nya ditinggalkan. Hati-hati. Nah, kalau itu terjadi hal seperti itu, ya, maka Allah suruh meriksa apakah ada mengerjakan sholat sunnah hamba-hambaku itu wahai malaikat. Padahal Allah itu maha tahu. Ya, kok tanya? Karena supaya bukti nyata sesuai dengan pemeriksaan, hasil pemeriksaan itu adalah nanti untuk menentukan di mana letaknya. Ini menunjukkan seorang hakim tidak boleh menetapkan berdasarkan pengetahuannya, tapi harus ada bukti. Ya. Jadi seperti orang yang meninggalkan sholat tersebut, apakah mengerjakan sholat sunnah. Kalau ada sholat sunnah dikerjakan, tambah. Ya. Berapa kali hari atau rakaat yang ditinggal, maka ditutup dengan sholat sunnahnya. Maka jangan meremehkan sholat sunnah. Meskipun sholat duha, tahiyatul masjid, qobliyah, ba'diyah. Ya. Kalau memang ada, kerjakan ya, sak mampunya. Ya, yang khususnya yang mu'akadah, yang 12 rakaat itu atau 10 rakaat itu jangan sampai ditinggalkan karena ini ternyata nanti akan membantu menyempurnakan ya karunia Allah yang diberikan kepadanya, yakni sholat. Ya. Terus yang kedua Pak, hadis yang kedua dari Abu Umamah. Dari Abu Umamah diceritakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, Allah tidak memperhatikan sesuatu amal perbuatan hamba yang lebih utama daripada 2 rakaat sunnah yang dikerjakannya. Sesungguhnya rahmat selalu di atas kepala hamba itu selama ia dalam sholat. Ya. Jadi akan ditaburkan rahmat kepada pelaku sholat selagi ia terus mengerjakan pada saat itu sholat. Maka dari itu kalau kita bisa di masjid itu jangan sampai kita batal. Apalagi kalau kita berada di masjid sampai sholat isya. Usahakan tidak batal. Karena selama kita dalam keadaan suci itu, kita diberi pahala sholat terus. Sampai pulang ke rumahnya. Jadi orang masuk masjid, berangkat itu sudah diberi pahala sholat. Nanti ada sholat yang dikerjakan lagi berarti double pahalanya. Menunggu sholat setelah sholat itu diberi pahala. Sholat sampai dia pulang ke rumah selama tidak berhadas ya ini. Maka terus hadis berikutnya Imam Malik radhiyallahu berkata dalam kitab Muwatta, aku menerima berita bahwa Nabi SAW bersabda, tetaplah engkau sekalian beristiqomah dan tidak dapat engkau sekalian menghitung kebaikan istiqomah itu. Ketahuilah bahwa sebaik-baik amal perbuatanmu itu ialah sholat dan tidak dapat menjaga wudunya kecuali orang-orang yang benar-benar beriman. Ya, istaqimu. Jadi kalau kamu beramal istiqomah, sholat ba'diyah, sholat qobliyah, sholat malam, sholat sunnah ya, sedekah, infak, apa saja kebaikan istaqimu. Walang tuhsu ya, jangan kamu hitung. Tidak terhitung pahalanya orang istiqomah. Besar sekali keutamaannya orang istiqomah. Wa'lamu dan ketahuilah anna khaira amalikum, sesungguhnya sebaik-baik amal kalian itu as-sholah, yaitu sholat. Ya, oleh karena itulah istiqomah. Kalau kita mengerjakan sholat rawatib itu istiqomah. Kalau kita tidak bisa kerjakan, ya kita misalnya ba'diyah tidak bisa kerjakan atau qobliyah tidak bisa kerjakan, kita kerjakan waktu kita bisa mengerjakan. Yang penting kita istiqomah, kita usahakan ini. Kemudian walang tuh hafid alaiha,
dan tidak akan bisa yang menjaganya. Ya, al-wudu'u, satu wudu itu ila mukmin kecuali orang mukmin. Jadi wudu itu harus benar. Memasukkan air hidung, mengusap wajah ini sampai batas ini ya. Kemudian sampai lekuk-lekuk ini, kemudian jangan sampai ada yang tidak tersentuh, air di tangannya juga ada cet-cet atau apa yang menghalangi air ke kulit, jangan sampai, karena dengan demikian minimal itu wudhu kita tidak sempurna ya, atau juga jadi tidak sah karena menghalangi air yang sana. Demikian juga mandinya nanti jangan sampai kita salah. Wudhu mandi itu adalah satu paket itu ya. Jadi kalau wudhunya tidak sah, kalau mandinya tidak sah ya wudhunya tidak sah. Mandi janabah maksud saya. Kalau mandi biasa itu ya gampang lah ya. Dan ini bagi orang yang menikah ini benar-benar harus mengerti tata cara mandi yang benar yang diajarkan Nabi supaya kita sah sholatnya. Ya. Lanjut Pak. Dan Imam Muslim meriwayatkan dari Rabi'ah bin Malik al-Islami, katanya Rasulullah SAW bersabda, mintalah. Maka jawabku, saya mohon, pertemukankah Anda dengan surga? Maksudnya dalam surga. Beliau bersabda pula, apakah ada lagi selain itu? Maka jawabku, cukuplah itu saja. Maka beliau bersabda, tolonglah aku untuk terkabulnya permintaanmu dengan memperbanyak sujud atau sholat. Iya. Rabi'ah bin Malik al-Aslami itu salah satu seorang sahabat yang senantiasa melayani Nabi dalam safar. Rasulullah itu dibawakan, katakan sandalnya, anduknya, mungkin sabunnya atau apa saja, sehingga keperluan Nabi selalu sebelum harus sudah ada. Ini Rabi'ah bin Malik al-Aslami ini. Nah, saking begitu akhirnya Rasulullah barangkali dia itu kepingin jabatan apa ya, atau pengen apa, karena Islam sudah mulai menang, maka dia bertanya kepada Rabi'ah ini, Sal, ya, mintalah kamu sekarang apa? Wahai Rabi'ah, apa yang kamu inginkan? Dia Rabi'ah bin Malik al-Aslami mengatakan, fakultu, aku berkata, as'aluka, aku mohon kepadamu ya Rasulullah, murafaqataka, menjadi temanmu fil jannah, di dalam surga. Aku tidak minta apa-apa, hanya saya minta nanti jadikan teman ya Rasulullah di dalam surga. Waduh, permintaannya itu luar biasa. Gak pengen jadi wali kota, gak pengen jadi gubernur, gak pengen jadi sama sekali. Jabatan tidak ada, tapi nanti tadi hari kiamat atau di akhirat, minta jadi temanmu di surga. Ya. Maka Nabi kita bertanya, apa ghairok? Ghairok dalik, apakah tidak ada selain itu? Ya. Masalah dunia, misal barangkali, ya, yang kamu minta, ya. Maka dia mengatakan, kultu, aku berkata, wazaka kok, wazaka, itu aja ya Rasulullah, tidak ada yang lain. Kalau maka Nabi kita bersabda, ya, fa'a ini maka tolonglah aku, wahai Rabi'ah, karena permintaanmu itu bukan permintaan yang ringan, besar sekali. Apa? Ya, ala nafsika, atas dirimu, bikasroti sujud, perbanyaklah sujud, maksudnya perbanyaklah sholat sunnah. Siapa yang ingin jadi temannya Nabi di surga, perbanyaklah sholat sunnah. Ya, ini kesimpulan dari hadis yang disampaikan Rabi'ah ini adalah banyak. Ini sahih hadisnya ini, ya, hadis ini diriwayatkan Imam Muslim. Oleh karena itu siapa saja ingin mengkaji derajat seperti Rabi'ah, jadi temannya Nabi di surga nanti, perbanyaklah sholat sunnah. Jangan meremehkan sholat sunnah, masuk masjid, ya tahiyatul masjid, kemudian atau apa sajalah ya. Kalau waktunya masih menuntut, kalau sudah tinggal 1 menit kita sholat ke susu, ya sebelah baik kita baca zikir saja, nanti tunggu qomat gitulah ya. Terus kan Mbak, keutamaan dilakukannya di rumah. Imam Ahmad dan Muslim menceritakan dari Jabir bahwa Nabi SAW bersabda, jikalau salah seorang daripadamu biasa bersolat di masjid, hendaklah rumahnya juga diberi bagian dari solatnya.
supaya Allah meletakkan kebaikan di dalam rumahnya itu karena sholatnya tadi. Karena Ya, karena sholatnya tadi ya. Jadi terus Pak, terus ya menurut riwayat Imam Ahmad dari Umar bahwa Rasulullah SAW bersabda, sholat seseorang dalam rumahnya itu, yakni yang berupa sholat sunnah adalah sebagai cahaya. Maka barang siapa suka, dia dapat menerangi rumahnya hingga bercahaya. Jadi sholat yang fardu di masjid, sholat yang sunnah di rumah. Jadi rumah yang digunakan sholat tahajud, sholat duha, ya, sholat ba'diyah, sholat qobliyah, mungkin sholat yang lain sunnah akan bercahaya rumah itu. Maka jarang orang-orang itu kalau rumahnya digunakan untuk sholat itu gegeran. Karena setannya nggak kuat, setannya pergi. Tapi sebaliknya kalau rumah-rumah kita nggak pernah digunakan untuk sholat, khusus sholat sunnah itu, kita lihat barangkali istrinya ya bersih tegang dengan suaminya, dengan menantunya, dengan anaknya dan lain-lainnya. Ada saja masalah itu. Berarti rumahnya itu jarang ya, digunakan untuk sholat sunnah. Kalau sholat fardu dikerjakan di masjid. Karena sholat sunnah itu cahaya di rumah. Siapa yang ingin memberi cahaya di rumahnya, silakan ya kerjakan sholat itu di rumah sholat. Terus Pak. Abdullah bin Umar berkata, Rasulullah SAW bersabda, kerjakanlah sebagian sholatmu itu dalam rumahmu, dan jangan engkau jadikan rumahmu itu bagaikan kuburan untuk tidur saja. Terus satu lagi, Abu Dawud meriwayatkan dengan isnad yang sah dari Sa'id bin Thabit bahwa Nabi SAW bersabda, sholat seseorang di rumahnya itu lebih utama daripada sholat di masjidmu ini, kecuali sholat fardu. Ya, jadi sholat fardu itu yang paling bagus di masjid, tapi kalau sholat sunnah yang paling bagus di rumah, ya. Maka dari itu teman-teman yang berumrah atau haji itu sholat itu di maktab saja kalau sholat sunnah. Tapi kalau sholat fardunya kerjakan di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi. Karena Nabi mengatakan bahwa sholatul mar'i fi baitihi, sholatnya seorang di rumahnya ini afdalu lebih utama min sholatihi dari sholatnya fi masjidi dari masjidku ada ini, dari masjid ini ilal maktubah kecuali sholat yang fardu. Jadi kalau sholat fardu memang dikerjakan di masjid. Jadi kalau di sana di Mekah nanti ya siapa yang bisa sempat umroh, sholat fardunya lah yang dikerjakan di Masjidil Haram atau di Masjid Nabawi. Tetapi sholat sunnah itu dikerjakan di rumah. Namun boleh juga dikerjakan di masjid. Namun kalau dihitung keutamaannya menurut sabda Nabi bahwa sholat sunnah yang dikerjakan di rumahnya ya lebih baik daripada dikerjakan di masjid untuk sholat sunnah. Katakan kalau dikerjakan di rumah 100 nilainya sempurna, kalau di sana 90, tapi masih juga nilainya bagus ya. Terus Pak, hadis-hadis tersebut ya? Hadis-hadis tersebut itu semuanya menjelaskan lebih utamanya sholat sunnah di rumah. Dan bahwa sholat di rumah itu bahkan lebih utama daripada sholat di masjid. Imam Nawawi berkata, dianjurkan sholat sunnah di rumah itu ialah agar lebih tersembunyi dari umum, sehingga terhindar dari perbuatan riya, pamer kepada sesama manusia. Juga lebih terjaga daripada apa-apa yang mungkin membatalkan amal. Lagi pula, supaya rumah itu mendapatkan banyak berkah, banyak dituruni rahmat dan malaikat, serta setan lari daripadanya. Ya, rasakan kita masing-masing punya rumah, ya. Rasakan rumah kita terasa sejuk, terasa damai, atau terasa panas barangkali ya. Ada saja yang menyebabkan kita tidak kerasan di rumah ya. Ini tentunya dikarenakan rumah kita sedikit sekali digunakan, satu untuk sholat sunnah, dua untuk membaca Al-Quran, tiga untuk berkata benar. Tadi di dalam rumah itu orang sering berdusta, maka rumah itu penghuninya campur dengan demit, ya, campur dengan setan-setan yang senantiasa menghasung kita untuk berbuat buruk. Oleh karena itulah
usahakan rumah kita adalah rumah yang terjaga, ya, dijaga oleh malaikat.